Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba membuat HTML template ya untuk UI menggunakan aplikasi Inkscape, dan nanti akan kita coding juga langsung ke bentuk HTML-nya. Oke, langsung aja. Di sini saya menggunakan Inkscape versi development mode ya. Developmentnya yang 1.2 agak sedikit berbeda mungkin dengan Inkscape yang stabil, tapi di sini saya menggunakan defaultnya aja, dasar-dasarnya aja ya, yang standar-standar untuk digunakan. Untuk layarnya kita gunakan 1080. Ini nggak usah terlalu dipetikan sih, nggak apa. Nanti kita atur-atur nih di bagian page ini yang lainnya. Ini masih loading, tunggu lagi. Oke, ini udah ya. Sebelum kita atur, kita hapus-hapusin dulu ini. Harus kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Dan ini kita hapus. Hapus di bawah ini ya. Kalau nggak bisa klik kanan, delete. Oke, jadi nggak ada layar ya. Hanya kosong, langsung kesimpan di layar root. Nah, ini kita di bagi dokumen, maaf, dokumen properties. Di sini atur display unitnya jadi pixel, dan di ini nih jadi pixel di bagian sini ya. Ini ukuran bisa sesuaikan. Lalu scale X nya kita ubah jadi 1. Nah, jika kalian ingin juga ubah aja backgroundnya jadi warna apa ya. Nah, karena nanti di body HTML nya saya akan menggunakan warna abu-abu, jadi saya gunakan backgroundnya abu-abu aja kayak gini. Nah, tinggal di close. Udah. Selanjutnya kita bikin lagi di bagian grid. Nah, ini kan udah ada 3 nih grid yang bekas saya bikin. Jadi kalau kita lihat, nah ada grid-grid kayak gini. Ini kita hapus aja. Nanti kita bikin lagi dari awal. Nah, ini udah kosong lagi ya. Nah, kita bikin grid baru. Snap to visible grid nya kita matikan. Spacingnya kita gunakan 1, dan ini di bawah sini, ini majornya ini kita gunakan 1, dan ininya kita transparankan. Nah, jadi begini. Untuk apa ini? Ini saat kita melakukan snapping, snap to pixel ya istilahnya, karena di Inkscape nggak ada fitur snap to pixel, jadi kita bisa gunakan cara seperti tadi. Jadi kayak gini contohnya. Nah, dia pas ya ukurannya, nggak ada koma-koma. Kalau ada koma mungkin 500 ya. Oke, ini udah. Selanjutnya kita bikin gridnya. Nah, kalau saya akan membuat icon, maaf, bukan icon tapi UI ya. UI di ukuran 600 pixel atau 650 pixel. 650 pixel kita akan gunakan, jadi kita bikinnya kotak dengan ukuran 650 dan kita simpan di tengah. Ininya page ya, kita simpan di tengah kayak gini. Ubah ini jadi grid line, jadi tinggal klik ini dan klik shift G. Nah, kayak gini. Ini yang nggak dipakai hapus aja nih, di atas hapus, delete, dan ini klik geser, delete. Udah selesai. Ini ukurannya 610 ya. Nah, ini kan masih bisa kegeser-geser nih kotak ini nih, apa, garis grid line ini. Nah, kita ubah dulu, dikunci ya, edit lock all grid line. Nah, jadi nggak bisa geser-geser, sama kita diubah jadi kunci. Ini kita ubah lagi jadi last selected. Nah, jadi gimana cara kita bikinnya? Rencananya kita akan bikin nanti seperti ini tampilannya. Di atas itu ada, di sini ada profil ya. Di sini ada nama, di sini ada username. Nah, nanti di sini ada kotak. Nah, kotak ini nanti isi sini ada judul, ada teks. Di sini ada gambar, di sini button, ada teks, dan di sini ada sosial media logo ya, sosial media icon. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Jadi kita langsung aja bikin. Di sini kita bikin dulu untuk kepalanya. Di sini nanti kita bikin logo. Nah, ini ada outline-nya, kita hapus aja. Di bagian fill and stroke, kita stroke P ini kita X yang silang ini ya. Ukurannya jangan gede-gede, kita gunakan aja ukuran 96 mungkin. Nah, oke, kita simpan ke tengah. Ini simpan ke tengah. Page, oke, udah. Ini ke atasnya 35 aja ya, jaraknya. Oke, kayak gini.
Di sini kita bikin username-nya, text-nya center. Mana center? Nah ini kita contoh sini desain. Kita bold. Kita ini heading 1 ya, heading 1 kita bikin opsi 26 pokoknya ukurannya. Ini kesetengahin. Oke, udah. Dan ini kita warnanya samain. Nah ini untuk lo, jadi warnanya nggak usah sama juga nggak apa-apa. Fontnya kita pakai default Ubuntu fontnya. Lalu kita duplikat lagi. Nanti di sini bawah untuk apa namanya itu, social media icon ya. Maaf, username. Di sini add nick dsgn. Di sini kita ukuran 16. Jangan kita bold, biasa aja. Dan kita bikin warna abu-abu seperti ini ya. Nah ini kita pakai ini juga kita jadiin ini. Jadi kalau kita ubah warnanya semuanya ikut ubah ya, kayak gitu. Jadi enak lah, mantap. Oke lah. Nah ini udah ya, kita tinggal bikin. Nah di sini kita mau bikin gambar dulu nih. Jadi kita import gambar. Nah hasil ini kita untuk gambar kita gunakan gambar ini aja satu. Oke. Ini kayak kegedean nih gambar ini. Kita ukurannya samain 650. Oke, kita copy paste. Oke, loading. Nah, oke ya. Oh ini kok kayak kecilan ya. Coba kita lihat dulu. 650. Kita simpan ke tengah. Oh ya, ternyata ini kekecilan ininya, guideline-nya. Jadi kita hapus lagi yang sebelumnya. Lalu kita bikin dari sini. Nah udah kayak gini ya. Ini simpan ke tengah. Nah kita bikin kotak juga, ukurannya 650. Kita simpen di sini ya. Ini di belakangnya, di bawah. Ini buat atas, kita atur atasnya, ini ke atas, mana ke atas, kayak gini. Nanti rencananya akan saya buat rounded. Ini kok nggak ada, mana ya ini. Nah, oke. Nah, kayak gini ada kan, ada rounded nih. Kita bikin rounded di sini, roundednya 35 seperti ini. Nah, kita diklip dua ini gambar, klik kanan, klip. Maka ini sudah menjadi rounded kayak gini. Ini background aja di paling bawah, dan ini warnanya putih. Oh, ini kita harus bikin warna baru, jangan pakai ini. Jadi warna baru putih, baru kita ke sini. Ini juga sama, kita gunakan 35 biar seimbang atas dan bawahnya. Nah jadinya kayak gini. Nah guideline ini kita hapus dulu. Selanjutnya kita tinggal bikin teks di bawah sini. Nah kita duplikat aja di sini ya, duplikat ke sini. Ini free icon from nick. Nah kayak gini contohnya. Di sini kita bikin teks lorem ipsum aja. Nah karena koneksi internet lagi nggak stabil, jadi kita buat lorem ipsumnya dari sini ya. Ada generatornya, ada catatannya. Kalau di sini dibikin baru HTML lorem. Nah ini tinggal kita copy aja.
kita paste. Nah ini kan sampai ujung sini nih dia nggak bagus, kita atur aja segini. Nah kayak gini lah, jaraknya 1,75. Nah segini. Nah, ini terlalu dekat ya antara atas dan bawahnya. Ini kita ke atasin dulu. Ini kita ke bawahin. Nah segini ya, kita bikin aja 2 duplikat, ke bawahin lagi. Nah nanti di sini nih kita bikin apa namanya, gambar itu kita pakai gambar ini aja. Nah jadi kita tinggal bikin lagi gambar, ukurannya 150. Kita simpan di tengah ini, kita langsung diklip lagi kayak tadi, klik kanan, set klip. Nah tinggal kita cari aja ukurannya di sini, semisal 650 dibagi 2. Nah jadi kayak gini ya. Nah kita kurangi lagi 30, maaf, kurangi 30. Nah ya kayak gini. Ini kita bikin 2. Nah ini kita ketengahin. Nah kayak gini. Oh ini kayak masih kegedean nih, kita kecilin lagi. Nah seginilah cukup. Lalu kita bisa bikin button di bawahnya kayak tadi. Kita mau bikin buttonnya warna ini. Nanti kita bacaannya download now. Ini warna putih. Ini ya buttonnya, download now, seperti ini. Ini kayak kegedean nih, jadi kita kecilin aja kayak gini. Bawahnya kita bikin teks aja, contohnya kayak gini aja teksnya. Ini ke bawahin, duplikat ke bawahin. Nah terakhir di bawah kita bisa bikin yang namanya itu tadi apa namanya, sosial media icon. Sosial media di sini kita udah bikin gambarnya saya. Jadi tinggal diimport, ada di project sini, email. Nah ini open. Oke. Nah biar cepat ya, langsung aja. Nah ini udah ada 3 ya. Nah ini behind terlalu gede. Terus nah mungkin cukup. Kita tengahin semua, jaraknya samain. Nah kayak gini ya. Ini kita bikin asal aja kayak gini. Terus depan ke tengah, lalu kita ke atas. Nah jadi gini ya. Di sini ada logo, nanti di sini saya belum ada logonya. Sementara kita pakai ini aja dulu. Oke, ini udah selesai untuk desainnya. Di sini kita gunakan 650 pixel ya untuk lebarnya nantinya. Di sini nanti kita gunakan sekitar berapa nih? Nggak diukur tadi ya. Ya 550 lah, 550. Jadi di sini 25, di sini 25, atau di sini 50 ya. 50. Nah, kita atur di bagian HTML ini, kita save dulu. Nah, kita simpan di sini aja. Oke, kita langsung bikin di codingannya. Oke, kita langsung bikin aja. Di sini bikin HTML. Di sini saya menggunakan aplikasi VS Code untuk text editornya. Di sini kita bisa bikin title, kita nggak usah. Di sini kita bikin
style untuk CS dan juga slash style. Oke. Nah, di body kita bikin warnanya pertama. Oh, kita bikinnya di stylenya aja ya. Jadi kita di style bikin body pertama ya. Pertama kita bikin background color. Background color warnanya kita samain sama warna ini. Nih warna apa? Mana H? Ini warnanya. Nah, E4 close. Nah, ini warnanya. Dan fontnya, font family kita pakai Ubuntu. Oke, udah segini aja dulu. Oh ya, margin 0. Oke, kita bikin kontainer di sini. Jadi bikin class container. Nah, di sini kita bikin lagi container. Width-nya 300. Maaf. Di sini sampai dari sini sampai sini tadi kan 550 ya. Jadi width-nya 550. PX kita kasih padding 0 px 100 maaf 50 px 0 px 50 px. Jadi atas kiri kanan bawah kayak gitu. Udah padding. Di sini kita bikin marginnya 0 auto lah biar di tengah. Ini juga kita bikin marginnya udah ya. Dan apalagi di sini kayaknya udah. Sementara di sini bikin gambarnya dulu. Nah, sementara karena kita nggak ada gambarnya, kita pakai aja ini. Kita ekspor gambar ini. Di Launchpad export, oke. Di sini ya simpen ya. Jadi sini ada img, src mana file, home. Mau kita buka aja langsung di sini. Takut salah. Di bawah ada ini. Nah, oke ya. Ini nggak usah. Di sini bikin kelas. Namanya logo. Nah, nanti kita bikin lagi kelas di atas saja. Kita bikin baru logo. Jadi logo itu ukurannya 96. Jadi kita width-nya 96 px. Padding margin top di sini 35 px. Nah, mungkin udah ya. Nah, di sininya di bawahnya ada A1. A1 bacanya next design. Next design. Jadi sini kita bikin lagi H1, pengaturan warnanya kita pakai color. Nah, warnanya apa di sini kita lihat dulu. Jadi kita lihat sini warnanya. Nah, copyin. Nah, ini warnanya ya. Dan ya mungkin cuma itu sementara. Bawahnya kita bikin A ref. Contohnya di sini kena Instagram ya. Jadi https. Udah kita nggak usah bikin link dulu. /a di sini. Namanya itu tadi @next. Alhamdulillah amin. Next dsgn. Nah, di sini kita bikin A ya, untuk A kelas mana A? Kelas
link profile. Nah, kita bikin lagi di sini, baru bikin kelas baru lagi, link profile. Kayak gini. Warnanya kita atur lagi. Di sini ada color. Nah, warnanya apa di sini kita lihat? Untuk link profile. Nah, ini 92. Jadi kodenya 92 kayak gini ya. Udah. Nih, kayaknya ini di bagian H1 nih, H1 yang ini. Kita harus bikin kelas baru lagi. H strip top lah. Jadi di sini kita bikin H1 H strip top. Ini kita mau di atas ini, jadi margin top negatif, contohnya mungkin 40. Nah, ini kita save dulu di home s html. Kita buka hasilnya seperti apa. Oke, ini pakai Google nih untuk browsernya. Loading. Nah, masih kayak gini ya. Oh, ini A-nya masih ada ini nih ya, underline-nya. Nanti kita ubah. Nah, jadi bagian A mana? Oh, kita belum bikin A di sini. Jadi kita bikin dulu A. Di sini text decoration none. Nah, ini juga di bagian sini kita bikin center aja otomatis. Center. Dan di sini kita bikin plus center. Oke. Ini kita dorong dikit. Nah, jadi ini ada di tengah gini ya. Ini kayak masih kurang atas. Jadi kita negatif berapa tadi? Negatif 50 lah kita bikinnya. Negatif 50, dan yang link profil juga kita bikin margin topnya negatif 35 mungkin ya. Kurang 90 ketinggian. Mana H1? Kita lihat dulu. Margin 0. Nah, udah ya, udah mepet. Nah, sekarang bikin kontainer. Di sini kita bikin H1 ya, apa? Oh, gambar dulu, di gambar di bawah sini. Jadi di bawah kontainer ada img yang di mana tadi gambarnya? Di project, email. Ini ya hasil. Nah, ini stylenya kita bikin kelas header image, jadi gambar di atas. Kita bikin lagi baru, jadi titik header image. Nah, kita bikin lagi border radius namanya. Dari sini kita bikin 35 ya, 35 px, 35 px, 0 px, 0 px. Ukurannya maaf ini salah, px. Untuk ukurannya tadi kita bikin 650 px, width dan juga dia center, kayaknya udah saya auto center. Ini simpannya di bawah ini berarti ya. Slash center. Nah, kita lihat dulu
Nah, udah deh ya. Oh, ini jadi ada di situ. Jadi di bawah sini. Kita bikin dulu sini ada margin top. Bikin 50 px mungkin. Nah, udah ya. Ini ada kelas ini, coba kita hapus dulu. Kontainer, di sini nggak ada kontainer ya. Nanti kita atur lagi. Pertama kita bikin dulu kontainernya. Di sini kita bikin H1 slash H1 free icon from Nix design. Seperti ini. Kita coba reload. Nah, ini belum ada ya kontainernya. Jadi kita kontainer background color. Oh, white. Ini white pakai putih FFF. Jadi kita lihat. Nah, udah ada ya. Tapi ini masih nggak rapi nih kalau dilihat nih. Oh ya, masih nggak rapi ya. Nah, ini di mana, itu di mana. Jadi kita atur lagi. Pertama yang kita atur adalah yang bagian dari ini ya, di A nih ya. Ref link profil. Mana link profil? Nah, ini margin top negatif 35. Harusnya dia ke atas, tapi di sini coba IMG-nya kita hapus dulu. Nah, ini udah bener ya, berarti IMG-nya yang salah nih. Ini kita close. Mana ya? Nah, ini header image. Margin top. Width-nya udah. Border radius udah. Jadi harusnya nggak ada yang salah sih. Oh, kita bodinya juga coba kita bikinnya body margin auto. Coba. Enggak ngaruh. Width 650 px. Nah, kalau kayak gini bener ini ya, tapi nggak ke tengah dia jadinya. Nah, cara gampangnya kita kasih aja di sini BR ya. BR. Jadi dia garis baru ke bawah. Nah, ini masih ada margin di IMG-nya, kita marginnya 0. Jadi kita pakai aja margin. Ini atas, kiri, bawah, kanan. Nah, di sini juga masih ada kontainernya, marginnya 0 px. Oke, auto. Nah, berarti kita kasih margin topnya negatif. Oh, ini padding bukan margin. Margin kasih auto, jadi negatif 10 px. Jadi biar dia naik ke atas, 0 px, 0 px, 0 px. Jadi dia terlalu atas. Auto aja ya berarti ya. Negatif 2 px mungkin cukup. Nah, kayak gini ini udah real ya. Kayaknya belum sih. Kita bikin 5. Oke. Oke, mantap. Border radius. Border radius kita bikin juga di sini 0.
px 0px 35px 35px. Nah, biar bawahnya ngerounded juga. Nah, di H1 ini kita bikin margin juga, jadi kelas title. Nah, kita bikin di title ini margin topnya kita bawahin, jadi kan ini terlalu tinggi kalau kita lihat, jadi kita bawahin jadi berapa ya, mungkin 15px kayak gini, jadi dia turun ke bawah. Oh, malah jadinya kayak gini ya. Jadi di sini kita nggak usah bikin, jadi kita bikin di padding aja, padding. Nah, ini yang atasnya kita bikin 25, bawahnya kita bikin 25, jadi menjorong ke dalamnya kayak gini. Oh, atasnya kayak 50 juga lah. Oke, mantap. Selanjutnya kita tinggal bikin paragraf di sini, lorem. Maka hasilnya seperti ini. Ini kan masih nggak rapi nih, kita bikin di paragraf itu, di paragraf colornya kita samain ini ya, 92. Clean height, maaf, clean height-nya 1,75, font size-nya 16px. Oh ya, tadi H1 ya, mana H1 di atas. Nah, font size 26px, jadinya kayak gini. Nah ya, tapi kita ingin ini teksnya di tengah, jadi kita teks elegant center, atau kita bikin justify ya, biar agak beda dikit. Ini lebih bagus justify, jadi teks elegant center kayak gini. Nah, ini kan center nih, udah bagus nih. Tapi kita pengen ini justify, bawahnya center. Gimana caranya? Nah, teks elegant last di sini ada center. Jadi yang paling baris paling terakhir itu dia center. Tapi yang lainnya teks elegant di sininya justify kayak gini. Jadinya dia, nah ini kan justify, yang lainnya terakhirnya center kayak gitu. Oh, ini belum center nih, yang ini nih. Nah, kalau enggak kita buat di sini, ubah ininya, kita disimpan di container. Jadi semuanya keatur. Nah, kayak gitu. Oke, ini kayak masih terlalu dekat kayaknya. Kita tambahlah sini margin topnya. Margin top kita bikin 15px. Nah, kurang 35. Nah, oke lah, udah cukup. Nah, ini kita bikin 2 baris lah. Nah, ini yang salah nih kayaknya nih, warnanya berubah. Coba kita reload. Ada yang salah nggak ya? Kok dari body nggak ada warnanya ya? Tutup kurungnya hilang. Oke. Udah selesai. Jadi kan udah ada 2 teks nih ke bawahnya, kayak gini. Selanjutnya kita tinggal bikin gambar. Nah, di sini kita bikin img. Gambarnya ini aja yang tadi ya. Nah, di sini kita bikin, batasin lagi. Oh, kelasnya kita belum bikin. Kelas gambar. Ini dot gambar. Gambarnya kita atur sekian berapa persen ya? Width
46% mungkin dari ukuran dokumen ini. Dan folder radius kita bikin 25 aja, jangan terlalu besar. Jadinya kayak gini. Nah, border radiusnya nggak ada nih. Oh, ini border radius. Nah, jadinya gambarnya kayak gini ya. Baru ada satu, kita bikin dua. Nah, kayak gini. Ini ada dua ya. Oh, masih jaraknya masih jelek nih. Jadi kita bikin margin. Margin atasnya 0 px, sini ada 10 px, 0 px, 10 px. Nah, kayak gini. Jadi dia ngejarak ya. Kalau kita 15 lah. Oh, kegedean. Jadi kita 10. Ini kalau pakai Flexbox mungkin bisa lebih enak buat ngatur-ngatur jarak kayak gini. Nah, kita bikin slider aja. Dari bawah ini kita bikin button. Bikin A dulu. Ahref. Slash A. Sini kita bikin button. Tipe button. Kelas tombol. Download now. Oke. Slash button. Nah, kita ke atas lagi, kita bikin kelas untuk yang button. Jadi tadi namanya tombol. Kayak gini, kita bikin apa namanya? Bordernya ilangin. 0 px solid. Background colornya kita ubah warna ini. Border radius warna 25 px mungkin. Udah gitu kita bikin satu lagi. Oh enggak, ini kayak 35 lah kita bikin. Size border radius kita bikin paling kurang nih. Kita lihat dulu. Nah, kecil ya. Color warna putih. Padding semuanya kita bikin padding. Atasnya, atas bawahnya itu atas bawah kita bikin 10 px, 25 px, 10 px, 25 px. Oke. Dan juga ada margin top 35 px. Nah, kayak gini ya. Jadinya kayak gini. Oh, ini kayak masih kecil ya kelihatannya. Oh, ini gede amat. Ini harusnya bisa lebih gede sih. Coba kita atur dulu. Kelas tombol udah. Nah, ya udah lebih. Jadi bagus. Nah, klikin hovernya di sini. Tombol hover. Kalau saat mouse-nya menyentuh ke situ, warnanya bakal berubah. Kayak gitu itu hover. Nah, kita warna segini aja. Jadi kalau ke sini, oh ini belum nih. Coba. Nah, udah ya. Mantap. Kita bikin lagi, tag ini aja kita copy ke bawahnya. Save. Nah, jadinya kayak gini. Oke, mantap. Kita bikin bawahnya sekarang. Pakai IMG aja kita. Ini bisa diklik nggak? Oh, bisa ya. IMG. Ini bisa diklik.
bisa. Nah ini kayaknya kursornya ya, kalau kita lihat yang ini jadi tangan, nah ini enggak nih. Nah kita gimana caranya? Pakai aja ini, di bagian hover kita ubah kursor jadi pointer. Nah jadi kita reload. Nah kayak gini ya udah ya. Oh kayaknya teksnya kita boleh nih, text decoration, maaf, font width bold, kayak gini ya, jadi biar tebal lah dia. Nah agak bagus lah. Di paling bawah kita bikin akhirnya GMG. Gambarnya tadi ada di mana ya? Di sini ya. Project. Di mana tadi? Project, email. Gini ya. Oke. Kita tutup. Oh, kita bikin dulu kelasnya. Kelas namanya sosmed. Nah, kita bikin lagi ke atas. Di sini kita bikin kelas sosmed. Ukurannya, widthnya kita bikin kecil aja, mungkin sekitar 4 pixel. 4%. Mungkin ini dulu. Kita save. Kita bikin, di sini ada Behance, ada yang kurang kita. Harusnya di sini ada link ya. Kan ini bisa diklik. Jadi kita bikin ref. Dan di sini kita bikin /a. Nah, kita copy, paste. Nah, kita lihat dulu. Nah, mantap ya, udah ada Behance ini. Cuman kita belum ada jaraknya nih, jadi kita bikin dulu jaraknya. Di sini kita bikin margin 0 px, ini udah cukup lah. Ininya bikin 10 px, 0 px, 10 px. Coba kita lihat. Nah, oke, mantap ya. Nah, mungkin tingginya kita ubah 15. Nah, oke. Tinggal kita ubah logo-logonya. Di sini ada Behance, ada Instagram, dan ada Drill. Kayak gini. Jadi saat kita lihat, nah selesai. Oh, Behance kelihatannya terlalu kecil nih. Nah, kita bisa bikin ini khusus Behance di sini namanya ya. Nah, kelasnya kita bikin kelas baru Behance. Widthnya kita gedein aja dikit, jadi 5%. Oke. Masih kurang 7. Nah, kayaknya nggak berubah tapi ya. Nah, kalau nggak berubah kita bikin inline style sih ya, inline di sini. Jadi di sini kita bikin style, widthnya kita ubah 5%, kayak gitu. Nah, ya udah agak seimbang ya. Jadi ini kayaknya udah selesai semua. Nah, kayak gini ya. Oh, ini kayaknya terlalu mepet kalau dilihat. Jadi kita bagian di top margin jangan 90 tapi 75 aja. 50. Dua lima. Maaf, top itu yang mana ya? Kita lihat dulu. Heading top kan benar, oke.
Nah, berarti ini kita bisa juga nih, kita pakai inline aja kalau mau. Soalnya kalau kita lihat, nah dia nggak punya margin sebenarnya. Karena udah ketutupan sama yang tadi. Yang kita bikin di H1. Nah, jadi kita di H1 yang ini, kita bikin style aja. Sini kelasnya hapus. Style, namanya ini. Margin top ya, margin top. Margin top. Berapa? Negatif 75. Ya 75. Oh, karena itu terlalu atas, kita jadi ke bawah ini, jangan negatif, berarti 40. Coba kita. Nah, segini tadi ketinggian, jadi kita bikin 25 px. Nah, mungkin kayak gini ya, pas. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Kita bandingkan sama yang di desain webnya. Ini perbandingannya. Ini. Ini dari atas sampai bawah ya. Kayak gini jadinya. Jadi mirip. Yang sedikit berbeda ininya, ini jadi kita pakai justify kayak gini. Dan oh, ini terlalu besar ya, kalau kita di sini ini kecil ya. Kayak gini. Oke, mungkin cukup sekian nih pembahasan tentang pembuatan template untuk email. Nanti apa ya? Sampai jumpa lah video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.